شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني يا رب إمامي ويا ربي يا خالق إمامي ويا خالقي يا رازق إمامي ويا رازقي ارضي عني وأرض عني إمامي اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنك أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سادتي ومشايخي الأخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah sampai ke malam ke-8 kalau tidak salah ya, atau malam ke-7. Malam ke-8 di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada al-ma'sumin la siyama hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila imamina zaman al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajah syarif, menjadikan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita, baik yang sudah ada atau yang telah mendahului kita semua. Malam ini adalah malam di mana kita sedang memperingati wafat rajulun azim Sayyiduna wa Maulana Abu Talib alaihi salatu wassalam. Sebuah ayat yang mungkin bisa sesuai dengan tema kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, keluarga Nabi Allah Ibrahim, dan keluarga Ala Imran alal alamin, atas semua penduduk di alam. Akhwani, sebelum kita masuk ke dalam tema ini, ada baiknya kita menarik masalah ini kepada sebelum penciptaan Nabi Allah Adam di alam ini. Kita tahu bahwa
para malaikat menyembah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Nabi Allah diciptakan, ribuan bahkan puluhan ribu tahun sebelum Adam diciptakan. Dan bukan hanya malaikat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan makhluk jin pun sebagian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk jin ada sosok yang saat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal, bernama Azazil. Ia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang sungguh-sungguh dan serius, sampailah ia berada di barisan para malaikat. Karena ketinggian derajatnya, bahkan malaikat pun tidak dapat membedakan antara spesiesnya dan Azazil ini. Azazil adalah makhluk yang dalam tafsir buku-buku tafsir ada yang mengatakan bagian dari malaikat, ada yang mengatakan bagian dari jin. Namun apakah jin itu adalah bagian dari malaikat atau bukan? Yang jelas Azazil ini minal jinni. Kemudian singkat cerita, Azazil saat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disejajarkan bersama malaikat, maka terjadilah peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, dan ayat seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menciptakan sebaik-baik makhluk, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk, kemudian Allah hembuskan ruhnya ke dalam diri makhluk tersebut, kemudian mengabarkan dan mengumumkan kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan ia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat kaget, kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak di atas muka bumi ini dan menumpahkan darah, sementara kami itu bertasbih dan mensucikanmu, tidak engkau jadikan khalifah? Karena sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, belum pernah ada khalifah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, khalifah itu artinya apa? Artinya berperan. Perannya Allah Subhanahu wa taala menjadi wakil dari Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Tentunya malaikat memiliki alasan kenapa malaikat bertanya seperti itu, karena memang sejarahnya ada makhluk-makhluk sebelumnya yang menghuni di atas di muka bumi ini yang mungkin mirip dengan makhluk manusia, namun mereka itu selalu bertikai, selalu berkelahi, kemudian menumpahkan darah sebagian dengan sebagian yang lain. Singkat cerita, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian tidak tahu apa yang aku lebih mengetahui dari apa yang
engkau ketahui, yang kalian ketahui. Kemudian disampaikan hujjah kepada para malaikat tentang keistimewaan Nabi Allah Adam. Kemudian malaikat tunduk dan mengakui keistimewaan Nabi Allah Adam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan dirinya dan termasuk orang yang kafir, termasuk makhluk yang kafir. Karena iblis ini, disinilah Azazil menampakkan wajahnya yang asli. Ia enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mengatakan kepada Allah, aku tidak akan bersujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah sementara aku diciptakan dari api. Berikan perintahmu kepadaku. Seandainya engkau ya Allah memerintahkan kepadaku untuk beribadah sepanjang hidupku secara maksimal dan secara berkelanjutan, niscaya akan aku lakukan, tapi jangan engkau paksa aku untuk bersujud kepada Adam. Di sini kita akan mendapatkan poin betapa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyaknya ibadah, banyaknya sujud, banyaknya ruku, banyaknya ritual-ritual yang dijalankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wasallam meriwayatkan bahwa ketika Allah menjawab permintaan dari iblis ini, ia berfirman, aku ingin disembah, aku ingin dijadikan tempat menghamba sesuai dengan keinginanku. Sesuai dengan keinginanku. Inni u'rafu lima urid wa u'badu lima urid. Allah ini ingin dikenal sesuai dengan kehendaknya, dan Allah juga ingin dikenal, ingin disembah, ingin para makhluk menghamba sesuai dengan keinginannya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan iblis, kemudian iblis meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan aku umur yang panjang sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah tidak menjawab secara sempurna, iya, engkau akan hidup sampai waktu yang ditentukan. Di situ iblis bersumpah untuk selalu mengganggu, menipu dan memperdaya manusia-manusia yang ingin menghamba dan mengenal Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Dari situlah terjadi pertikaian antara Adam dan putra-putra Adam dengan iblis dan bala tentaranya. Dimulai dari semenjak Nabi Allah Adam dan Siti Hawa hidup di surga. Ini Sayyid Hasan Nasrullah saat menjelaskan ini, beliau mengatakan, saya tidak ingin fokus masalah apa yang terjadi di surga saat Nabi Allah Adam memakan buah khuldi, apakah itu masalah dosa atau kesalahan atau tarkul aula. Tapi di sini jelas bahwa Nabi Allah Adam pada akhirnya memakan buah tersebut
dan itu melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melanggarnya Nabi Adam ini karena sumpah iblis yang pada saat itu belum pernah ada yang bersumpah atas nama Allah kemudian berbohong atas sumpah itu. Pada akhirnya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, begitu juga iblis diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Ini lepas apakah sorga ini adalah sorga yang sesungguhnya atau taman di antara taman-taman di alam semesta ini, kita tidak bercerita tentang itu. Yang ingin menjadi poin masalah di malam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin wa yuhyi ba'duhum ila ba'din zukhrufal hadith. Kemudian kami jadikan bagi setiap nabi musuh setan, baik dari golongan manusia dan jin, memberikan informasi tersembunyi sebagian dengan kepada sebagian yang lainnya, ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan tipu daya yang menipu manusia-manusia yang ingin berjalan bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka dari situlah terjadi permusuhan antara Adam wa banih dengan iblis wa junudih. Tidakkah hal ini juga dicatat di dalam surat Yasin saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Tidak sedikit ayat-ayat yang menceritakan bahwa musuh yang nyata itu adalah iblis dan para kroninya, baik dari kaum manusia maupun kaum jin. Ini bukan cerita dan dongeng, ini ada di dalam Al-Quran dan bukan mitos yang kemudian kita baca kemudian tidak kita percaya. Ini adalah sebuah peristiwa yang senyata-nyatanya. Makanya tidak sedikit dari ulama kita mengatakan kita diminta untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap detik-detik kehidupan kita. Begitu juga kita harus ingat bahwa ada iblis yang setiap detik ingin menguasai diri kita dan ingin menyimpangkan diri kita dari jalan yang lurus. Pertikaian itu bermula di dunia ini. Korban pertamanya adalah Qabil. Berikutnya adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka memusuhi para nabi dan para wasi. Iblis ini tidak hanya menipu kita secara pribadi sebagai manusia, tapi iblis ini bekerja sama menciptakan sistem yang bisa menguasai masyarakat sosial maupun politik di dunia ini. Dan ini terjadi sampai sekarang. Permusuhan antara Nabiullah Nuh dan penentangnya itu sebenarnya adalah permusuhan antara Nabiullah Nuh dan iblis. Permusuhan antara Nabiullah Ibrahim dengan Namrud begitu juga. Dan sampai dalam kehidupan kita ini. Bila ini kita pahami sebagai pengantar dari tema malam ini, marilah kita masuk ke dalam zaman di mana Sayyiduna wa Maulana
Abu Talib alaihi salatu wassalam hidup di masa itu. Siapakah beliau? Al-Quran menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, keluarga Nabiullah Ibrahim, keluarga Imran. Allah memilih mereka. Di dalam tafsir dikatakan bahwa tidak ada yang lebih utama di zaman Nabi Adam kecuali Nabi Adam. Di zaman Nabi Nuh juga hanya Nabi Allah Nuh yang lebih utama dari yang lainnya. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya, keluarga Ali Imran. Begitu juga Allah pilih mereka di antara orang-orang sebagai manusia-manusia istimewa yang melebihi mereka-mereka yang hidup di zaman itu. Nabiullah Ibrahim di dalam tafsir mengatakan yang dimaksud dengan keluarga Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim sendiri. Ada ulama yang mengatakan bukan hanya Nabiullah Ibrahim yang menjadi sebaik-baik manusia pada saat itu, bahkan keluarganya pun adalah sebaik-baik keluarga dan keturunannya adalah sebaik-baik manusia pada saat itu. Terbukti Nabi Allah Ibrahim, putra-putra dan keturunan-keturunannya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berposisi sebagai nabi dan para wasi. Dimulai dari Nabi Allah Ismail yang terkenal, Nabi Allah Ilyas yang terkenal, dan tidak sedikit dari nabi-nabi yang memang tidak diceritakan di dalam Al-Quran, namun sebenarnya mereka adalah nabi, dan itu diantaranya adalah keturunan-keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampailah kita kepada Sayyidina Qusay, begitu juga Sayyidina Abdul Manaf, Sayyidina Hashim, Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Abu Talib. Mereka semua itu adalah manusia pilihan-pilihan Allah, manusia yang diembankan kepada mereka amanat agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kakek-kakek Rasulullah yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, ketika ada yang menuduh ayahnya, menganggap ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Aminah dianggap wafat dalam keadaan kufur, beliau bersumpah, demi Allah, tidak ada satupun di antara kakek-kakekku yang menyembah berhala. Mereka semua menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap ke kiblat dengan agama kakek Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sayyidina Abi Thalib adalah manusia madlum dalam sepanjang sejarah kehidupannya. Dalam kehidupannya beliau madlum. Bahkan saat beliau wafat dan sampai sekarang pun beliau madlum, karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak sedikit puisi-puisi, ratusan puisi yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Talib membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dipedulikan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan mungkin kita sendiri kurang membaca, merekam sejarah Sayyidina Abi Talib alaihi salatu wassalam. Kelahiran Rasulullah sebagai penyelamat, Nabi penyelamat terakhir, sebenarnya sudah dikenal dan sudah diketahui dan diwasiatkan kepada satu nabi ke nabi yang lain, dari satu wasi kepada wasi yang lain, akan datang seorang nabi penyelamat dunia dan alam semesta ini yang akan lahir
Dan itu juga diketahui oleh keluarga Bani Hashim. Bukan berarti musuh-musuh Allah juga tidak tahu, sebagaimana ayat yang tadi kita sampaikan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni wa yuhyi ba'duhum ila ba'din zukhrufal hadits. Mereka juga telah mewahyukan, memberikan informasi kepada musuh-musuh Allah dari manusia dan jin bakal akan lahir sang penyelamat dunia. Dan itu betul-betul terjadi ketika Sayyiduna Hashim bersafar menuju Palestina. Kemudian di Palestina itu ada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, dikenal sebagai orang-orang Yahudi Zionis. Saat Sayyidina Hashim itu berada di Palestina, tiba-tiba di dalam sulbinya bersuara dan bersyahadat an la ilaha illallah. Disitulah mereka sadar bahwa Nabi penyelamat terakhir itu adalah janin yang akan keluar dari sulbi Nabi Allah Hashim. Kemudian Nabi Allah Hashim kembali dari Palestina, kemudian ke Mekah, kemudian beliau beristri, kemudian melahirkan Sayyiduna Abdul Muttalib, kemudian pergi lagi ke Palestina. Kemudian karena ada orang-orang yang memusuhi Allah, musuh-musuh Allah yang tidak ingin manusia penyelamat dunia ini lahir, kemudian Sayyidina Hashim dibunuh di Palestina. Namun dzurriyyah itu sudah dititipkan ke sulbi Sayyiduna Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib bukan orang sembarangan. Semua sejarawan bersaksi bahwa Sayyiduna Abdul Muttalib itu adalah hami al-Ka'bah, pelindung al-Ka'bah, pelindung Mekah, penjaga Ka'bah. Kaum Quraisy dan suku-suku yang lainnya hormat kepada beliau. Tidak ada yang berani berkata dan menyinggung diri Sayyiduna Abdul Muttalib karena dikenal dengan keberanian dan sifat kesatrianya. Setelah Sayyiduna Abdul Muttalib lahir, kemudian singkat cerita Sayyidina Abdul Muttalib memiliki 10 putra. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Talib dan Sayyidina Abdullah, ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama Sayyidina Abdullah itu wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi ini. Kemudian akhirnya tanggung jawab merawat dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pundak Sayyiduna Abdul Muttalib. Kemudian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 7 sampai 8 tahun, Sayyiduna Abdul Muttalib merasa tidak lama lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berwasiat kepada putranya Sayyiduna Abu Talib. Beliau mengatakan, aku berwasiat padamu wahai putraku, dan aku titipkan keponakanmu Muhammad ibn Abdullah untuk kamu jaga dan kamu lindungi sekuat tenaga. Itu adalah amanat dan wasiat yang disampaikan oleh Sayyiduna Abdul Muttalib kepada Sayyiduna Abi Talib. Mungkin tidak banyak di antara kita yang tahu
Berapa lama Sayyidina Abu Thalib itu menjaga, melindungi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau dititipkan oleh ayahnya Rasulullah oleh ayahnya untuk menjaga Rasulullah, usia beliau 35 tahun. Dan beliau hidup di dunia ini sebanyak 85 tahun, ada yang mengatakan 95 tahun. Artinya apa? Artinya Sayyidina Abu Thalib menjaga dan melindungi Rasulullah sejak usia Rasulullah 8 tahun sampai usia kurang lebih 50 tahun. Sebagai putra dan keturunan Nabiullah Ibrahim dan menjadi wasi dari Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Abu Thalib tahu siapa Rasulullah, siapa Muhammad bin Abdullah ini. Bukan apa yang dikatakan bahwa Abu Thalib itu dikasih dikasih informasi oleh Waraqah bin Naufal bahwa putra ponakanmu itu adalah kelak akan menjadi nabi. Tidak, bahkan sebelum Rasulullah lahir, Sayyidina Abu Thalib tahu siapa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah sedetik pun Sayyidina Abu Thalib meninggalkan Rasulullah. Beliau selalu bersama Rasulullah seperti seseorang dengan bayangannya. Tidak pernah tidur jauh-jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tahu siapa yang dijaga itu. Bahkan bepergian pun Sayyidina Abu Thalib membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau merawat Rasulullah, beliau malah lebih memuliakan dan lebih menyayangi Rasulullah daripada putra-putranya. Ini kalau kita bertanya, kenapa Sayyidina Abu Thalib itu melakukan hal tersebut? Apakah beliau hanya menganggap Rasulullah itu adalah sebagai ponakannya? Kemudian tidak banyak sejarah yang mencatat betapa Sayyidina Abu Thalib ini adalah sosok yang melindungi Rasulullah SAW saat beliau sudah diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat usia 40 tahun, kemudian mendeklarasikan sebagai utusan Allah. Sayyidina Abu Thalib hidup pada saat itu bahkan 10 tahun kemudian. Selama 10 tahun tidak ada dari suku-suku di semenanjung Arabia termasuk kaum kafir Quraisy berani mengganggu dan merendahkan Rasulullah saat Sayyidina Abu Thalib masih hidup. Karena Sayyidina Abu Thalib dikenal sebagai jawara pilih tanding. Tidak ada satupun di antara suku-suku yang di sana yang sanggup menghadapi Sayyidina Abu Thalib karena keberanian dan kejawarahannya. Itu ditulis dalam sejarah. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadapi gangguan dan rintangan? Saat Sayyidina Abu Thalib menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, wafat tepat 10 tahun setelah Bi'tsah. Ibnu Abbas dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa Sayyidina Abu Thalib ini sangat mencintai Nabiullah sallallahu alaihi wasallam melebihi para putranya. Kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa saat Rasulullah menyampaikan risalahnya,
ada saja yang ingin berusaha untuk menghalangi dakwah dan tabligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Talib mendengar hal itu kemudian berkata kepada Rasulullah, idhhab ya ibna akhi faqul ma ahbabta fa wallah la usallimuka li syai'in abada. Sayyidina Abu Talib berkata kepada Rasulullah, bangkitlah dan bergeraklah engkau wahai putra saudaraku, dan katakanlah apa yang engkau ingin katakan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada musuh-musuh itu sedetik pun. Itu adalah tekad yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Talib untuk melindungi dan menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran ketika Ibn Abil Hadid di dalam syarahnya Nahjul Balaghah mengatakan bahwa Rasulullah saat berdakwah di Mekah itu dilindungi oleh ayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sementara ketika berdakwah di Madinah kemudian itu dijaga oleh putranya yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Itu dicatat oleh Ibn Abil Hadid Al-Hanafi di dalam syarah Nahjul Balaghah. Allama Majlisi mengatakan setidaknya ada 85 riwayat menjelaskan tentang keimanan Sayyidina Abu Talib. Ratusan puisi-puisi yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Abu Talib yang ingin menunjukkan tentang keimanannya. Apakah adil menganggap Sayyidina Abu Talib itu wafat dalam keadaan kafir, sementara beliau selalu menjaga dan melindungi Rasulullah sepanjang hayatnya dengan harta dan jiwanya, bahkan status sosial dan politik Sayyidina Abu Talib di Mekah digunakan oleh beliau untuk menyelamatkan dan menjaga Rasulullah. Ini yang terjadi di dalam sejarah. Kemudian ada orang-orang mengatakan bahwa beliau wafat dalam keadaan kafir hanya bersandar kepada hadis dhaif. Hanya bersandar kepada hadis dhaif. Yang dikeluarkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini memang dikenal seorang fasik dan pembenci keluarga Nabi, terutama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasallam. Mereka menyandarkan kekafiran Sayyidina Abu Talib kepada hadis yang sangat lemah ini dan melupakan hadis-hadis dan puisi-puisi, ratusan puisi yang pernah dikumandangkan oleh Sayyidina Abu Talib. Ini adalah penzaliman yang senyata-nyatanya dalam kehidupan Sayyidina Abu Talib. Ketika di malam mungkin seperti ini, ketika Sayyidina Abu Talib ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah menggertak para musuh-musuh Rasulullah, tibalah ia dalam kondisi yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, kemudian wafat. Semenjak itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki pelindung sebesar Sayyidina Abu Talib. Karenanya malaikat Jibril setelah sepeninggal Sayyidina Abu Talib berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Keluarlah engkau ya Muhammad dari Makkah,
karena di Mekah engkau sudah tidak memiliki pelindung lagi. Dan memang betul, 3 tahun setelah meninggal Sayyidina Abu Talib, Rasulullah SAW betul-betul menghadapi gangguan yang betul-betul besar. Sampai di tahun yang ke-13 akhirnya beliau hijrah menuju Madinah. Dan di Madinah Al-Imam Ali bin Abi Talib alaihi salatu wassalam itu melanjutkan dan meneruskan peran ayahnya untuk melindungi dan menjaga Rasulullah dan risalah yang dibawanya. Itulah yang terjadi pada diri Sayyidina Abi Talib alaihi salatu wassalam. Rajul azim, laki-laki mulia yang pada akhir hayatnya dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Dikubur oleh siapa? Oleh sebaik-baik Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik Nabi Allah, sebaik-baik Rasul, dan sebaik-baik wasi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib alaihi salatu wassalam. Dan tidak sedikit di dalam peristiwa-peristiwa sejarah di mana Rasulullah sendiri mengangkat tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan dan syafaat untuk pamannya Sayyidina Abu Talib. Apakah orang seperti ini dianggap matinya itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah masalah yang remeh, tapi karena tidak dipikir oleh sebagian kaum muslimin sehingga mereka mau menerima saja. Ikhwan, kita sebagai pecinta Rasulullah, pecinta Amirul Mukminin, jangan biarkan tokoh-tokoh sebesar Sayyidina Abu Talib, sebesar Sayyidina Abdullah, sebesar Sayyidina Aminah Zukhriyah itu dianggap mati kafir. Bukalah catatan-catatan sejarah, tunjukkan kepada mereka bahwa mereka-mereka yang dianggap kafir itu justru adalah manusia-manusia termulia dan terpilih di zamannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini, puasa kita, ibadah kita, bacaan kita, lantunan ayat suci Al-Quran yang kita kumandangkan, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua kita yang paling berhak melebihi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Bila ada yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.